Shalom saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita hari ini mengambil topik, apakah kebenaran itu? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan satu kali lagi Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu di dalam mempersiapkan hati kami menyambut Paskah di tahun 2025 ini. Berkati pembacaan firman-Mu, berkati kami yang merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu kembali menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara-saudara, hanya ada 2 kali kesempatan bagi Yesus untuk berhadapan dengan penguasa dunia. Yang pertama saat dia berhadapan dengan Herodes. Dan saat itu Yesus memutuskan untuk diam. Yesus tidak berkata sepatah kata pun kepada Herodes. Nah, di kesempatan yang kedua, Yesus bertemu dengan Pilatus. Dan saat berhadapan dengan Pilatus, Yesus terlibat percakapan yang sangat-sangat penting. Ini adalah kesempatan satu-satunya Yesus bicara secara langsung kepada pemimpin dunia. Saudara-saudara ingat ya, satu-satunya. Dan di dalam kesempatan yang satu-satunya ini, ada 3 topik yang dibicarakan Yesus dengan Pilatus. Yang pertama kerajaan sorga, yang kedua tentang kebenaran, dan yang ketiga mengenai kuasa. Kita sudah merenungkan tentang kuasa. Sekarang kita akan memikirkan tentang kebenaran yang dibicarakan Yesus kepada Pilatus. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kebenaran yang dikatakan Yesus tadi adalah aletheia. Nah, kalau kita biasanya selalu mengaitkan kebenaran dengan data yang benar, informasi yang benar, atau pernyataan yang sesuai fakta, maka kebenaran aletheia jauh lebih dalam dari hal-hal itu. Aletheia yang diberitakan Yesus fokusnya bukan pada data atau fakta, tapi lebih bersifat pengenalan yang benar dan relasi yang benar dengan Allah yang memimpin kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, saat Yesus berkata bahwa dia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, maka itu berarti Yesus bukan sedang menyampaikan data atau fakta yang benar. Tapi Yesus sedang memberikan kesaksian tentang dirinya dan tentang misinya di dunia ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya aspek ajaran, melainkan diri Yesus sendiri. Kebenaran hanya ada ditemukan di dalam Yesus. Yesus adalah kebenaran Allah yang sejati. Saudara-saudara, yang bikin saya heran dan takjub adalah reaksi Pilatus saat mendengarkan perkataan Yesus. Loh, kenapa? Karena Pilatus cuma bilang, "Apakah kebenaran itu?" Pilatus skeptis dengan kebenaran. Kenapa dia skeptis? Saya rasa ini terkait dengan latar belakang Pilatus yang seorang Romawi terpelajar. Dia pasti dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang ragu apakah manusia bisa memahami kebenaran yang absolut, kebenaran yang betul-betul adalah kebenaran. Jadi wajar saja dia ragu dan meremehkan apa yang dikatakan Yesus tentang kebenaran. Saya membayangkan ya, Pilatus mengibaskan tangannya di depan Yesus dan berkata, apa kebenaran itu?" Dia pergi begitu saja meninggalkan Yesus. Dia tidak menunggu penjelasan Yesus lebih lanjut tentang kebenaran. Saudara-saudara, perbuatan Pilatus ini mencerminkan pilihan kita, pilihan manusia berdosa. Pilatus mewakili kita di hadapan Allah. Manusia memang tidak suka kebenaran. Manusia lebih suka kemudahan, lebih suka kepraktisan, lebih suka kecepatan, kebesaran, keuntungan, dan bukan kebenaran. Jika pilihannya benar tapi lambat, atau salah tapi cepat, kita cenderung pilih yang salah tapi cepat, bukan? Benar tapi sulit, atau salah tapi mudah. Kita cenderung pilih yang salah tapi mudah, kan?
Atau benar tapi hidup seadanya. Atau korupsi hidup kaya raya. Saudara tahu sendiri, kita akan cenderung pilih korupsi kan? Pilih mana saudara? Benar tapi untung sedikit atau malah rugi dibanding menipu tapi cuan besar-besaran? Banyak yang pilih nipu kan? Nah, saudara-saudara, kebenaran itu memang bukan bagian dari natur kita. Kebenaran itu bukan karakternya manusia berdosa. Karena itu, saat kita mau memahami kebenaran dan terlebih lagi mau melakukannya, maka kita perlu power, perlu kuasa, perlu hikmat yang berasal dari luar diri kita. Kita tidak bisa tiba-tiba menjadi manusia yang suka akan kebenaran, yang cinta kebenaran, bahkan menjadi orang yang memperjuangkan kebenaran. Tidak bisa dan tidak mungkin. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, kita butuh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus untuk memampukan kita mencintai dan melakukan apa yang benar. Hanya Roh Kudus yang bisa memperbarui hati dan pikiran kita yang suka akan dosa menjadi mencintai kebenaran. Saudara-saudara, peristiwa penyaliban akhirnya menunjukkan pilihan Pilatus. Dia memilih apa yang salah. Dia tahu Yesus tidak melakukan kesalahan apapun dan seharusnya tidak boleh disalib. Tapi karena takut, Pilatus memilih untuk menyalibkan Yesus. Saat Pilatus harus memilih antara benar atau rasa takut, dia memilih untuk memenangkan rasa takutnya. Makanya wajar saja dia meremehkan apa yang dikatakan Yesus. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu nggak penting. Yang penting itu posisi gua aman. Yang penting tidak ada pemberontakan. Yang penting Kaisar tidak marah pada saya. Itu yang penting bagi Pilatus, bukan kebenaran. Saudara-saudara, kiranya Paskah tahun ini mengingatkan kita, bukan hanya tentang kasih Allah yang rela mati di Golgota. Bukan hanya tentang pengampunan dosa. Bukan hanya tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita ini, kita selalu berhadapan dengan dua pilihan. Pilih kebenaran atau pilih kedagingan kita. Kita memilih melakukan apa yang benar yang sesuai firman Allah, atau memilih melakukan yang salah, melakukan dosa demi keuntungan diri kita. Kiranya dalam hidup kita ini, kita tidak meremehkan kebenaran seperti yang dilakukan Pilatus, melainkan kita mencintai hidup benar dan menjunjung tinggi kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mencintai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidup orang Kristen bukan hanya tentang apa yang kita percayai, tetapi juga tentang kebenaran yang kita hidupi. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.